Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Probolinggo menemukan fakta mengejutkan saat inspeksi mendadak atau sidak pada hari Rabu tanggal 28 bulan 5 tahun 2025. Lebih dari 90 hektar lahan bekas penambang untuk proyek jalan tol Probolinggo-Banyuwangi atau JPB di Desa Kelampokan dan Desa Besuk, Kabupaten Probolinggo belum direklamasi oleh pihak penambang. Kondisi ini berpotensi merugikan pendapat asli daerah atau PAD dan meresahkan masyarakat setempat. Masyarakat dan kepala desa setempat melayangkan keluhan serius terkait aktivitas penambangan oleh CV Tulus Bangun Karya dan CV Cahaya Cipta Gemilang. Mereka menilai kegiatan ini tidak sesuai regulasi, termasuk masalah stok pil yang seharusnya disimpan namun tidak ditemukan di lokasi. Ketua Komisi 3 Muhammad Al-Fatih menegaskan bahwa setiap izin tambang seharusnya menyertakan rencana reklamasi yang wajib dilaksanakan sesuai dengan luas tanah asalnya. Ia menambahkan lahan yang kini bisa digunakan masyarakat adalah hasil reklamasi mandiri, bukan dari pertanggungjawab penuh pihak CV. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Komisi 3 sendiri telah memanggil dan memberi peringatan kepada pihak penambang 3 bulan sebelumnya. Namun, penambang tidak menunjukkan kepatuhan terhadap arahan tersebut. Bahkan ditemukan dugaan bahwa tanah wakaf turut menjadi bagian dari lahan tambang. Untuk menindaklanjuti temuan ini, Komisi 3 berencana berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN terkait masalah tanah wakaf. Dalam waktu dekat, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP juga akan memasang papan peringatan di lokasi penambangan sebagai penanda aktivitas yang menyalahi aturan. Dua tambang isi PB di Desa Kelampokan, kebanyakan Desa Kelampokan. Temuan hari ini dari 2 CV ini kami temukan bahwa sama sekali tidak ada yang direklamasi, apalagi di titik pertama tadi. Di pertama tadi itu kita bisa lihat bahwa operasi tambangnya sudah selesai, sama sekali tidak ada reklamasi, sama sekali tidak ada. Ya masyarakat akhirnya mengeluh, kepala desa juga mengeluh kepada kami turuni dan memang terbukti beberapa operasi tambangnya salah. Pertama, dari ada namanya kewajiban untuk mengamankan topsoil. Topsoil itu adalah tanah humus yang di aslinya tanah tersebut tanah produktif, harus disimpan dan dikembalikan lagi. Ternyata kami lihat tadi di lapangan topsoil ini hilang sudah. Entah hilang kemana kita juga nggak tahu. Kalau rekomendasi jelas, kami tadi juga sudah menghitung beberapa potensi kerugian PAD Probolinggo di mana tanah tambang isi PB ini mau diwajibkan untuk setor pajak MBLB kepada daerah, terutama kepada Kabupaten Probolinggo. Kami lihat tadi ada beberapa potensi salah hitung atau kurang hitung dan akan segera ditindaklanjut oleh bagian pendapatan. Dan juga dengan DLH tadi kita juga berjalan bersama bahwa ini potensinya wajib kita laporkan kepada Dinas ESDM Provinsi. Di setiap izin tambang yang keluar ada kewajiban untuk menyertakan rencana reklamasi yang dimana reklamasi dilakukan sesuai dengan asal tanahnya. Tadi jelas dari keterangan dari Ibu Kepala Desa, dari warga terkait yang ditambang juga, kami juga kelihatan tadi bahwa yang bisa ditanam lagi itu malah yang direklamasi mandiri oleh pemilik tanah. Padahal seharusnya direklamasi secara seluruhnya oleh CV terkait. Jadi jelas ini sudah pelanggaran, topsoil hilang dan tidak dilakukan reklamasi. Sudah jelas pelanggarannya. Kita sebenarnya tidak usah nunggu inspektur tambang, kita berikan buktinya kepada SDM Provinsi sudah cukup. Kalau rencana tidak lanjut pemanggilan kepada pemilik tambang, sebenarnya pada hari ini pun kami Monef ini mengundang pemilik tambang. Tapi tadi yang hadir hanya sekedar pelaksananya. Kami beberapa bulan yang lalu juga memanggil beberapa pemilik tambang, kami ingatkan juga untuk reklamasinya. Termasuk pemilik tambang ini juga kita ingatkan, ternyata tidak dilakukan sama sekali. Izin tambang ini kan isi PB lokasinya itu diizinkan oleh provinsi yang mengeluarkan berapa luas yang diajukan, berapa yang dibolehkan itu dari provinsi. Jadi kalau tanah wakaf yang terkena tambang
di bawah-bawahnya harusnya tetap menjadi tanah wakaf. Kami juga masih mau mencek lebih lanjut lagi melalui ATR BPN juga bagaimana ceritanya ini kok bisa ada tanah wakaf kena tambang. Ini juga hal baru yang kami tahu kalau ada tanah wakaf yang ditambang, apalagi untuk masjid. Akan kita pastikan kembali kepada ATR BPN sekaligus ke dinas terkait. Karena hukum jelas nanti sebenarnya sekarang pun sudah bisa kalau jadi kita mengingatkan tadi kepada APH terkait, kepada kepolisian, kepada Satpol PP. Tadi Satpol PP juga sudah siap untuk memberikan papan merah peringatan bahwa tambang ini tidak mengikuti aturan atau melanggar. Tinggal bagaimana nanti aparat hukum melihat sudut pandangnya. Kalau di UU Pertambangan atau UU Minerba bisa dilakukan perdata kepada CV terkait atau PT terkait. Tapi bisa juga digunakan UU Lingkungan Hidup. UU Lingkungan Hidup itu nanti akan meranah kepada pidana pemilik tambang atau pelaku tambangnya. Jadi sedang kita dorong kepada APH terkait karena memang menjadi ranah beliau-beliau itu. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan. Selain Bu Susan, di Susanto. Sama, kurang juga.